Oke, sebentar saya bukain dulu filenya. File proposal saya. Oke, selamat malam Bu Endang. Perkenalkan, nama saya Cornelia Warren. Saya dari kelas 12 TAV. Dari sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya berjudul Floris Bakery. Sudah aku mau memberitahukan kalau Floris Bakery ini adalah sebuah produk yang berisi tentang minuman, makanan, dan juga snack ringan ya, bukan berat ya. Oke, di sini saya juga mau memberikan Instagram saya Cornelia Warren, alamat juga dari Jalan Sambungan Gang 1 nomor 18 Surabaya. Dan juga ada kontak person barangkali Ibu Endang tertarik dengan produk saya atau menanyakan suatu hal di proposal bisnis saya ini. Jadi sudah aku ketahui dan juga kita lihat kalau Floris Bakery ini itu dari bahasa Jerman. Saya kurang tahu apa artinya, soalnya saya dari searching Google ya, judul-judul kayak proposal menarik. Bukan cuman itu, saya juga harus mendalami referensi itu, apa artinya dan lain sebagainya. Tapi di sini saya lebih nggak mencari 100% ya, copy paste itu enggak. Tapi saya melihat kalau Floris Bakery itu seperti matahari di mana itu mencerminkan kalau memang roti dan minuman serta snack yang saya berikan itu memberikan kesenangan untuk customer. Itu artinya sih kalau menurut saya ya, saya buat sendiri. Oke, slogan saya itu ada harga murah dan pelanggan puas. Kenapa saya memberikan harga murah, pelanggan puas? Supaya apa? Supaya hasil yang saya dapatkan itu untung. Dan juga saya memberikan kenyamanan untuk customer supaya customer itu juga senang membeli produk saya. Oke, lanjut. Kemudian ada pendahuluan ya. Jadi di pendahuluan ini pada awalnya itu ide Floris Bakery muncul dari hasrat untuk menghidupkan kembali keajaiban tradisional kue dalam bentuk modern yang kreatif dan juga observasi yang mendalam dari tren pasar ini. Jadi kalau saya, kenapa saya pingin banget ya untuk mempromosikan dan juga menjual produk kue dan juga minuman, karena berlaku dan memang harus harus banget ya untuk mempromosikan, karena juga dari segi finansial itu nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu rendah. Dan juga kue yang sudah saya buat itu juga seperti rasa strawberry, coklat ada, keju ada, dan juga anggur. Itu juga menurut saya ya, walaupun mungkin hasilnya oke, biasa saja, tapi harganya itu nggak terlalu murah. Jadi pas untuk harga siapapun, kalangan muda, kalangan tua pun juga bisa. Kakek nenek pun juga bisa makan. Juga orang tua kita juga bisa makan. Apalagi seneng kan kalau pagi-pagi itu orang tua juga sering makan buat cemilan jajan atau untuk mengisi perut pagi-pagi biar gak kelaparan. Jadi lanjut ya, di latar belakang ini roti bakery ini merupakan cemilan atau dasar yang paling modern, yang paling populer juga nih di Indonesia, terutama di India. Selama ribuan tahun lalu, roti bakery ini merupakan jajan yang terbuat dari tepung terigu, air, garam, dan juga yang lainnya, termasuk juga dari telur, margarin, dan susu. Itu juga sebagai menu tambahan ya, buat untuk mempermanis agar kuenya itu lebih oke, rasanya lebih matang dan juga lebih enak, lebih segar. Jadi juga ada roti panggang, roti puff, roti kulit. Roti kulit ini saya kurang tahu ya, mungkin roti biasa mungkin ya. Roti bakery ini juga bisa diberi seperti keju. Keju itu enak banget, apalagi kejunya dikasih susu, itu pasti mantep banget rasanya. Itu untuk pecinta keju ya, kalau misalnya mau yang rasa coklat juga boleh. Oke, di sini saya lebih memberikan kelezatan, rasa yang lezat, dan juga nilai-nilai keaslian dan keangatan. Jadi saya lebih mengoptimalkan untuk menjual kue supaya memberikan kebahagiaan dan juga membawa kehidupan di setiap gigitan customer ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari visi misi Roti Bakery.
Visi saya adalah menjadi penyedia roti unggulan yang terdepan dengan memberikan kualitas dan rasa terbaik serta memberikan kepuasan tertinggi kepada pelanggan. Jadi kemarin itu ada satu tetangga saya itu minat dengan roti saya, walaupun memang ada kritik ya, mungkin kurang misalnya kalau kemarin itu tetangga saya kayak suka coklat gitu. Nah, coklatnya itu mungkin kurang banyak atau gara-gara memang suka banget, saya kan kurang tahu ya, walaupun mungkin kalau terlalu kebanyakan coklat juga enak ya, rasanya kayak nggak enak gitu, jadi kudu harus minum terus gitu supaya nggak seret di tenggorokan ya. Jadi pada intinya saya akan memberikan kualitas yang terbaik untuk customer, walaupun ada kritik dan saran pun saya menerimanya, karena saya juga bukan ahlinya banget membuat kue ya. Kemudian misi saya adalah menyediakan roti dengan bahan yang berkualitas dan segar untuk memberikan cita rasa yang maksimal, menghadirkan berbagai pilihan roti yang berkualitas dan bermanfaat sesuai selera customer. Misal customer yang kepingin keju, kepingin anggur, pengen strawberry, pengen susu, rasa dan yang lainnya. Juga pelayanannya juga ramah, harus fast respon, harus ramah, sopan, dan juga santun ya. Kalau misalnya ada yang lebih tua, itu juga harus banget, kita harus lebih menghormati yang lebih tua agar kita merasa senang dari diri kita sendiri kalau kita sudah memberikan yang terbaik untuk customer. Singkat saja ya, juga berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan cara bertanggung jawab dan mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam rekan bisnis. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan tujuan roti donat saya. Jadi roti donat adalah jenis roti yang disukai oleh banyak orang atau sudah umum ya, terutama pada anak-anak. Saya juga dapat mencoba varian rasa, bentuk, dan hiasan yang unik kalau customer mau, ataupun juga mau ada request kalau misalnya belinya secara online melalui WhatsApp atau DM Instagram saya yang tadi ya, di profil Instagram. Oke. Di sini saya juga ada toko kontak fisik ya, layanan pengiriman. Jadi saya akan memberikan brosur atau enggak poster roti saya. Kemudian saya memberikan upload kepada status Instagram saya dan status WhatsApp saya. Dan juga walaupun memang ada yang berminat, saya akan memberikan harga yang murah dulu ya. Murah tergantung mau roti apa dulu, mau roti yang kecil, mini, sedang, atau yang jumbo. Oke. Setelah itu adalah analisa produk. Analisa produk ini memiliki variasi kue, kualitas bahan baku, dan juga keunggulan kompetitif. Jadi variasi kue ini memberikan variasi seperti mencakup kue tradisional, kue khas musiman, atau cuman kue khas khusus spesial gitu ya. Jadi ada berbagai macam variasi kue, walaupun saya di sini cuman membuat donat dan juga kayak menjual belikan. Itu seperti minuman susu, susu milk, terus es teh pucuk, terus dan yang lainnya. Kualitas bahan baku ini mungkin lebih ke, mungkin ada customer yang pengennya itu rasanya itu nggak cuma strawberry, pengennya juga ada buah-buahan segar. Jadi saya tambahkan itu sedikit-sedikit, kayak ada potong 2, ditaruh dihias mungkin serapi, mungkin semenarik mungkin, supaya customer saya juga senang. Oke, ada keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif ini ada kualitas premium. Kualitas premium ini berbayar guys ya. Jadi saya walaupun ada request itu ada mungkin ada tambahan 2.000 atau 3.000 untuk customer saya, supaya saya juga ada pendapatan secara unggul dan juga ada kualitas yang memaksimalkan. Kemudian sekarang ada konsep bisnis dari bab 2, analisa SWOT dan strategi. Yang pertama ada kekuatan atau juga strength, itu ada produk kualitas. Roti bakery biasanya dikenal dengan kualitas dengan rasa yang baik. Juga ada kreativitas dalam produk. Pelanggan setia ini juga saya akan berikan diskonnya sampai 50% jika ingin membeli produk lebih banyak. Kemudian ada lokasi strategis, mungkin saya lebih yang teman dekat aja ya, seperti tetangga ataupun teman-teman saya atau juga guru di SMK Siluis dan lain sebagainya. Kelemahannya ini roti bakery memang lebih
cenderung ke musiman ya. Ada yang mau banget, ada yang kayak ya sudahlah, cuma roti doang ya, sekali tempo aja beli gitu kan. Terus ada biaya produksi, jadi kayak ada bahan-bahannya itu kan harus ada berkualitas tinggi ya, harus ada oven, terus ada bahan-bahan yang lainnya itu juga harus penting ya. Itu kan harus bahannya itu harus mahal supaya proses pembuatannya itu juga oke, biar kita itu ngerasa lebih puas dari hasilnya kita sendiri yang kita buat. Oke, juga ada persaingan. Kan udah jelas ya kalau roti itu pasti banyak banget dominan dan juga banyak banget persentase persaingan yang ketat. Jadi gak cuma 2-3 orang ya, bahkan banyak banget orang yang suka jualan kue kayak kromboloni. Kromboloni itu sangat modern ya, dan juga tren viral banget di era zaman sekarang. Kromboloni itu isinya ada coklat, ada juga ada strawberry, dan itu mantep banget dari oven asli dibuat. Itu juga enak banget pokoknya. Kemudian ada peluangnya itu juga ada dari menyediakan roti untuk restoran atau kafe lokal. Jadi rencana saya, roti yang saya mau buatkan ini kepengen saya menjualkan kembali kepada warung, ya walaupun bukan restoran atau kafe ya. Kalau restoran atau kafe pun kita harus memberikan kualitas yang kelas atas ya. Jadi kan saya kan cuman terbatas nih. Jadi saya mungkin memberikan roti saya, jualan saya itu ke warung-warung. Jadi biar saya itu nggak capek-capek promosiin banget. Iya, kalau misalnya rame terus kan kita kan tidak tahu, walaupun memang ada yang mau, ada yang enggak. Jadi ada pemasaran online, jadi meningkatkan kehadiran online atau pengiriman online juga melalui WhatsApp dan Instagram saya. Juga pun ada GoFood, saya akan rencanakan ke depannya kalau memang saya emang benar-benar niat ingin menjualkan. Karena kebetulan saya ekonomi keluarga saya kan menurun. Jadi saya lebih pressure membuka joki tugas. Joki tugas di sini mungkin saya bukan SMA ya, tapi level kuliah. Ke level kuliah seperti manajemen, keuangan, termasuk juga di PKK ini. PKK ini ada biayanya, jadi saya lebih seneng. Jadi gak tahu kenapa seneng aja, karena Bu Endang memang terbaik deh gurunya. Oke, ada juga ancaman. Ancaman ini karena ada persaingan ketat ya, yang sudah tadi saya jelaskan. Ada toko-toko roti mungkin lebih berkualitas jauh, dan juga harganya murah meriah. Itu kan juga butuh ada bahan produksinya yang mengedepankan kualitas, perlahan sampai memang membuka toko sendiri pun juga bisa. Terus ada perubahan tren, misalnya dulu itu ada roti apa, sekarang kan kromboloni. Itu kan pasti beda-beda banget kan, kualitasnya, bentuknya, hiasannya, rasanya pun juga beda. Oke, sekarang ada di BMC, Break Even Point, atau gak bisnis model canvas ya bahasa Indonesianya. Key partner itu ada distributor dan pengiriman, pemasaran, periklanan, pihak logistik, dan pengelolaan persediaan. Jadi saya harus ada proses pengelolaannya, harus ada proses pembuatannya juga, itu sangat penting ya. Terus ada key aktivitas ini untuk pemilihan bahan bakunya itu dari berbagai sumber seperti tepung, ragi, gula, dan lain sebagainya. Kemudian ada value proposition, itu ada proporsi nilai konsumen. Kreasi artisias menyajikan berbagai roti seperti resep dan pembuatan khas yang unik dan inovasi varian yang sangat menarik ya guys ya. Oke, ada customer relationship. Misal saya sudah ada yang langganan tetangga saya, itu ada interaksi secara langsung. Jadi nggak perlu pengiriman seperti yang ribet-ribet banget ya. Dan juga ada pemesanan dan pengiriman online seperti saya udah jelaskan dari WhatsApp, DM Instagram, dan perencanaan saya juga ada GoFood dan konten TikTok. Partisipasi dalam program loyalty pelanggan yang terlibat dalam program loyalitas. Jadi yang dimaksud di sini adalah memberikan diskon dalam partisipasi jika kebanyakan, misal balinya itu 30 ya. 30 itu pasti cukup banyak kan? Jadi misal tambahin 5 roti untuk gratis, 5 roti itu gratis, jadi pas, misal harganya 1000-an, jadi pas 30.000, barangkali mau berminat lagi beli lagi, begitu.
Ada customer segment itu seperti orang yang peduli kesehatan, seperti di rumah sakit itu kan udah pasti jelas betul kue ya, gandum atau yang lain-lain. Jadi ada di customer segment itu ada di pasangan muda dan juga keluarga untuk cemilan sehat di mereka di pagi hari, dan juga untuk orang tua, kakek nenek dan mahasiswa lainnya. Sekaligus untuk pelanggan setia dong pastinya, misal dari teman-teman kita atau enggak dari keluarga kita ataupun tetangga kita. Kemudian ada juga di cost structure. Cost structure ini dari biaya bahan baku. Itu untuk pembelian tepung, ragi, gula, mentega dan bahan baku lainnya itu digunakan dalam produksi kue. Kemudian ada biaya pemasaran dan promosi, itu juga sangat berpengaruh ya. Kemudian ada ini channels, kemitraan dengan toko lain, pesanan grosir juga. Itu juga misalnya kita menitipkan barang, misal kita bekerja di suatu tempat kue, kita juga bisa tuh, kayak misalnya pas banget kan aku juga kue, kalau misalnya nanti setelah lulus nanti di SMK Siluis, saya pun juga bisa seperti memberikan dong titip kue saya atau gimana supaya saya juga untung kalau memang perusahaan mengizinkan begitu. Kemudian ada revenue streams, itu ada pemesanan khusus dan grosir menerima pesanan khusus. Ada seperti pernikahan, acara kayak kawinan, penjualan grosir seperti bisnis dan lain sebagainya. Itu juga seperti dari pelayanan tambahan seperti kelas memasak atau juga catering. Catering mungkin memang membutuhkan jam-jam istirahat gitu kan. Ada strategi promosi. Strategi promosi ini di sini saya akan membuat konten kreatif seperti halnya mempromosikan roti yang saya bikin, kemudian saya upload di Instagram atau kan di TikTok itu juga bisa. Kemudian ada diskon atau penawaran khusus lainnya yang juga lebih mengedepankan kualitas dan juga diskon supaya menarik pelanggan untuk membeli produk kita kembali. Kemudian ada kolaborasi dengan misalnya dengan restoran atau toko atau warung dan lain sebagainya. Dan juga ada event atau pameran di SMK Siluis, misalnya kamu mau jualan, saya pun juga nanti ada jualan gitu kan. Itu mungkin kalau misalnya ada promosi atau enggak kayak kegiatan pameran pendidikan atau pameran, kalau kemarin kan cosplay ya, cosplay itu juga cosplayer juga ada kayak mungkin nanti saya membelikan kue dan lain sebagainya. Kemudian ada di bab 3 keuangan. Jadi modal awal saya itu ada bahan-bahan tepung terigu yang membuat adonan roti dapat dibeli dengan sekitar, kalau tepung terigu kemarin ya sekitar 8.000 sampai 10.000 per kilogram. Terus juga ada pengembangan kue dengan biaya 20.000 per paket kecil. Ada ragi itu sebenarnya ada yang 5.000 guys, tapi itu raginya itu Bu, itu kayak lebih bentuknya lebih mini, dan juga saya lebih beli yang dalam bentuk sedang supaya nggak terlalu bela-belit banget ya. Terus ada gula pasir, itu sekitar harganya 10.000 per kilogram. Dan juga ada garam 4.000 sampai 6.000 per kilogram. Kemudian ada telur, ada mixer, ada oven itu penting banget ya. Dan saya di sini juga belinya sekitar 400.000 Bu. Secara keseluruhan pun sekitarnya ya 855.000. Biaya yang dikeluarkan dari meliputi biaya listrik, air, gas, bahan baku roti, biaya peralatan dan lainnya itu menghabiskan sekitar 30.000 sampai 45.000. Oke, dalam menetapkan harga kualitas jualan roti yang praktis, itu perlu diperhatikan dengan markup keuntungan, harga pasaran dan permintaan pasar. Jadi di sini harga yang wajar ya, supaya nggak terlalu mahal juga, biar gak ada kerugian yang terlalu besar. Jadi saya memutuskan untuk membeli sekitar 10.000 sampai 20.000. Kemudian ada analisa BEP, break even point. Itu ada analisis biaya produksi. Itu ada bahan baku sekitar harganya 10.000 sampai 15.000 tadi. Biaya listrik. Nah, biaya listrik ini memanggang seperti adonan per hari itu 3.000 sampai 5.000 per hari. Biaya listrik atau gas itu sebenarnya murah ya Bu ya, karena nggak terlalu banyak memakan waktu, jadi cuma sebentar aja, seperlunya saja lebih tepatnya ya, supaya tidak memakan waktu cukup yang banyak.
Kemudian ada biaya air dan gas. Biaya air dan gas ini saya memerlukan sekitar 5.000 sampai 10.000 per hari. Analisis pendapatannya ya puji Tuhan, penjualannya itu sekitar 30 roti bakery per hari. Dengan harga jualnya 10.000. Jadi untungnya saya di sini 300.000. Pas itu untung juga. Dengan asumsi bahwa penjualan stabil ini sepanjang 30 hari dengan omset total 9 juta. Kalau misalnya laris ya. Kalau misalnya nggak laris ya paling 7 jutaan ada, udah cukup ya. Dan di sini mungkin cuman perencanaan aja ya Bu ya. Jadi kalau misalnya secara real itu volume penjualan saya itu cuma sedikit karena kebanyakan teman-teman saya mungkin udah bosan atau gimana nggak tahu, mungkin cuman lakunya cuman 10 Bu, cuman 10 atau enggak 11 saja. Kemudian ada analisis laba dan modal kembali. Di situ ada terdapat margin keuntungan dari total pendapatan di atas biaya produksi dan lain sebagainya dalam sebulan sekitar 7 juta sampai 9 juta. Modal kembalinya itu diasumsikan dikeluarkan dalam sebesar 1.705.000 rupiah. Jika profitnya 9 juta per bulan, maka kapitalnya di titik sebelum merogi mencapai kurang lebih 4 bulan. Jadi mungkin ya 2-3 bulan udah cukup ya untuk memodalkan kembali pendapatan saya. Dari analisis keuangan yang sudah saya itu dan menganalisisnya, jualan bakery ini cukup murah ya Bu ya secara keseluruhan dan juga menjanjikan dengan modal yang feminim atau juga minim. Sebagai anak awam ya Bu ya, modalnya dan tekad saya itu untuk membantu orang tua yang diperlukan dalam manajemen keuangan yang baik supaya menghasilkan profit secara stabil dan keuntungan yang sehat ya dalam jangka panjang. Jadi pendapatan per bulan roti saya itu tergantung Bu dari lokasi dan jumlah bisnis saya dan juga niatnya customer kalau misalnya ingin membeli roti saya. Jadi ya kalau misalnya ada 30 roti per hari berarti secara total 300.000 harinya karena memiliki harga jual sekitar 10.000 ya Bu ya. Kue sus, sebenarnya saya itu rencananya kepingin juga membuat kue sus Bu, karena saya memberikan harga sekilai 10.000 aja udah cukup. Tapi kue susnya itu kecil, bukan kecil ya, kayak sedang gitu, sedang. Sebenarnya tuh sedangnya nggak terlalu kecil juga ya, jadi sedangnya paling seginian. Dan juga ada niat saya Bu, saya tuh kepinginnya tuh kayak lebih 10.000-nya tuh kue susnya mungkin lebih gede, nggak tahu ya Bu ya antara sedang atau gede, tapi saya kepinginnya yang gede supaya customer nggak ngerasa kayak aduh ini kok sedang doang tapi cuma 10.000 ya gitu Bu. Jadi saya kepingin yang buat kue sus yang porsinya itu lebih besar Bu. Kemudian juga ada pendapatan lainnya, misal harganya 15.000 berarti kue susnya menjadi dalam sehari 450.000 jika ada orderan 30 Bu. Kalau misalnya cuma 10 atau 5 aja ya gak apa-apa lah Bu, untuk uang jajan, gak minta orang tua lagi, gak ngerepoti orang tua lagi dan gak nyusahin orang tua lagi Bu. Kebetulan saya juga dari uang jajan sendiri saya nggak minta orang tua Bu, jadi saya dari kecil itu selalu nabung, jadi omset saya itu nggak minta-minta ke orang tua lagi Bu dari SMP. Maaf ya Bu jadi curhat. Namun selain pendapatan dari penjualan roti ini mungkin dapat menghasilkan penambahan tambahan benar yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi area pemasaran saya melalui produknya media sosial seperti WhatsApp, nomor saya tadi di 085 2297 99013. Kemudian ada di Instagram saya bisa dicek Cornelia_Waran, dan juga saya merencanakan GoFood dan konten TikTok supaya lebih memperlebar dan memperluas produk kue yang saya inginkan. Jadi biaya tetap saya simpulkan tadi ada 1 juta yang tadi sudah saya jelaskan, 1.705.000 ya Bu ya. Biaya variabel 1 bulan itu 350.000 udah cukup kok Bu. Per bulan pendapatannya 10.000, misal kalau 29 hari berarti 290.000 Bu. Misalnya 15.000 ya, maaf. 15.000 kalau dikalikan 29 hari berarti 435.000. 435.000 ditambah misal kalau saya rame banget Bu ya. Kalau misalnya kue susnya saya 15.000,
laris banget, dan 10.000-nya juga kue roti donat laris, saya cuman untung 725.000. Break even point-nya itu jadi 1.705.000 dibagi 725.000 dikurangi 350.000, jadi 1.705.000 dibagi 375, jadinya cuma 4 juta min ya Bu ya. Mohon maaf, ini min 4.547.700. Jadi kemungkinan sudah saya tadi udah bahas ya Bu ya, sekitar 4-5 modal, kembali modal. Atau enggak saya misalnya produk saya sepi kan Bu ya. Misal kalau misalnya sepi gitu mungkin lama ya Bu ya, 6 bulanan atau enggak sekitar 7 bulanan. Kalau cepet 2 bulanan modal saya juga bisa balik, tenang aja. Oke, sekian itu saja penutupnya. Itu sebagai pemilik Florist Bakery, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih banyak udah memberikan waktunya Bu, waktu luang malam ini untuk mendengarkan proposal bisnis saya yang berjudul Florist Bakery, yang berisi kue, snack, dan minuman. Saya percaya bahwa Florist Bakery ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi destinasi kuliner yang tak tertandingin dalam komunitas saya Bu ya, kalangan muda dan juga kalangan kakek nenek. Kan seneng banget itu pasti. Dengan fokusnya perhatian kualitas produk saya yang istimewa, saya yakin bahwa pelanggan saya juga menarik dan juga memberikan produk yang lezat dan inovatif dan kreatif ya Bu ya. Itu paling penting menurut saya. Dari proposal bisnis saya mengucapkan terima kasih banyak, walaupun cuman sekedar sederhana ya Bu ya, membeli roti atau produk roti, tapi saya berjanji Bu, kalau saya dalam waktu luang ya, setelah ujian ataupun yang padat-padat banget itu, saya pingin Bu melanjutkan kue yang saya buat supaya meringankan beban orang tua saya juga. Dan saya kebetulan nggak kuliah Bu, saya kerja, jadinya lebih fokus ke keuangan ya Bu ya, supaya nggak merugikan keluarga juga, nggak menekankan orang tua juga ya Bu ya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Selamat malam Bu Endang, terima kasih.